pada saat ini saya ingin membawakan sesuatu pengetahuan bagi kita semua bahwa ada kesalahan pada rabi Yahudi yang menyembunyikan nama YHWH ya. Jadi kita mau membaca di dalam kitab mereka ya, Ketuvim ya. Jadi kalau di dalam kitab PL adalah Mazmur ya. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud atau Nabi Daud ya. Terambil dari Mazmur 68 ya. Mazmur 68 ayatnya yang kelima seperti ini bunyinya ya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Namanya ialah YHWH ya. Beria-rialah di hadapannya. Kemudian Mazmur 83 ayat yang ke-17, supaya mereka mencari namamu ya YHWH. YHWH atau YHWH sama saja. Kemudian Mazmur 83 ayat 19, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah bernama YHWH. Ya. Mazmur 102 ayat 22 ini termasuk dalam Ketuvim, supaya nama YHWH diceritakan di Sion. Ya, jadi nama YHWH seharusnya diceritakan. Tetapi rabi Yahudi atau Yahudi pada umumnya menyembunyikan nama ini. Ya. Jadi ini sudah tidak sesuai, sudah tidak relevan dengan kitab mereka ya. Menunjukkan bahwa Yahudi ini juga salah ya. Saya tidak mengatakan bahwa Kristen benar dan juga saya tidak mengatakan Yahudi benar karena mereka menyalahi Mazmur. Mazmur ini ayat pasal 96 ayat 2 dikatakan, menyanyilah bagi YHWH, pujilah namanya ya, namanya memuji itu namanya pasti disebutkan. Tetapi ini kesalahan buat para Yahudi, Yudaisme yang menyembunyikan nama YHWH. Ya. Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada YHWH kemuliaan namanya. Yesaya 42 ayat 8, aku ini YHWH, itulah namaku. Nah, siapa sebenarnya YHWH ini? Mari kita bahas saat ini ya, supaya mengedukasi teman-teman kita baik dari Yahudi, Yudaisme maupun dari Kristiani Tritunggal ya. Ternyata yang dibidatkan oleh mereka ya, saksi Yehova atau Jehovah Witnesses dibidatkan oleh mereka, ternyata malah mereka yang bidat ya, karena saksi Yehova ini ternyata mengikuti arahan daripada Mazmur Nabi Daud ya. Jadi Zabur yang ditulis oleh Nabi Daud ini tadi mengatakan bahwa bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Ya, baiklah, kita akan memulai saja dari awal ya, mengenai Tuhan bangsa Israel ya. Tuhan bangsa Israel ini dia ingin namanya dimasyurkan ya, dinyanyikan ya. Jadi Mazmur itu adalah kidung pujian ya. Jadi supaya dinyanyikan dengan Mazmur, dengan kidung pujian ya. Kita hari ini akan membahas tentang
Allah ya, yang orang Yahudi mengatakan dia adalah YHWH ya. Allah ini memperlihatkan kuasanya dan memasyurkan namanya ya. Jadi Rabi Yahudi atau Yudaisme itu mereka totally wrong ya, total salah total dengan tidak memperkenalkan nama Tuhan mereka ya, Tuhan bangsa Israel, namanya YHWH ya. Ini mohon maaf karena di dalam kitab PL dan PB kalau terdapat kata Allah itu karena sebutan, maka di sini saya tidak memakai ya, mohon maaf. Jadi yang saya pakai YHWH karena ini sesuai dengan teks asli ya. Jadi teks asli itu bahasa Ibrani di PL itu semua tertulis YHWH ya. Jadi Allah itu hanya ada di terjemahan Melayu atau bahasa Indonesia ya. Jadi saya akan membahas bahwa Allah yang notabene di kitab tanah PL ya disebut YHWH, memperlihatkan kuasanya dan memasyurkan namanya ya. Dimulai dari Roma pasal 9 ayat yang ke-17 ya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku, maksudnya aku YHWH semesta alam, membangkitkan engkau, yaitu supaya aku YHWH memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku YHWH dimasyurkan di seluruh bumi ya. Jadi Roma 9 ayat yang ke-17 ya, supaya nama YHWH ini dimasyurkan di seluruh bumi ya. Memang di kitab Yunani tidak ada YHWH, tetapi jika ini menceritakan tentang Firaun, berarti pada masa Firaun Tuhan Yahudi atau Tuhan Yudaisme itu adalah YHWH ya. Supaya namaku YHWH dimasyurkan di seluruh bumi ya. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa Yahudi Yudaisme totally wrong. Walaupun mereka yang empunya kitab, tetapi mereka totally wrong ya. Karena di dalam kitab mereka sendiri YHWH ingin namanya dimasyurkan ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa Yahudi Yudaisme, Kristen ya, ataupun yang lainnya yang menyalahpahami kitab tanah ya, Torah, Nefim, Ketuvim, itu saya ingin paparkan di sini bahwa mereka totally wrong jika menyembunyikan nama Tuhan bangsa Israel YHWH ya. Jadi saya ingin menunjukkan kesalahan mereka dalam mengartikan atau menyalahpahami kitab mereka sendiri ya. Mereka mengaku bahwa Nefim, Ketuvim kitab mereka ya, tetapi nyatanya mereka sendiri salah mengartikan mengenai kitab mereka sendiri. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak paham kitabnya sendiri ya. Nah, jadi di sini saya ingin memaparkannya kepada kita semua ya. Kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Musa dan semak duri yang menyala tetap tidak dimakan api. Berserulah YHWH Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, iya Elohim.
Lagi ia berfirman di dalam Keluaran 3 ayat 6, Akulah Elohim, ya, sesembahan ayahmu, sesembahan Abraham, sesembahan Ishak, dan sesembahan Yakub. Ya. Keluaran 3 ayat 7, dan YHWH berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Keluaran 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dan keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 12, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Elohim di gunung ini, ya. Jadi Elohim memperlihatkan kuasanya menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Kemudian saya lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Ya, ini Tuhan